teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube saya hari ini. Dan apa kabar semuanya? Jarang saya ngebahas soal kehidupan orang lain kecuali untuk memotivasi orang untuk tetap maju dan semangat terus dalam menggapai impian. Tapi kali ini saya akan ngebahas salah seorang yang sudah pergi namun memberi inspirasi yang kuat untuk dapat dibagikan buat kalian semuanya. Kita tidak perlu melihat apa dan bagaimana latar belakang seseorang, apalagi ngejudge. But yang paling penting adalah dampak dari apa yang dia kerjakan. Intinya kita bisa memetik pelajaran dari dia dan bisa menjadi penyemangat buat orang lain. Nah, sebelum saya lanjutin, pastikan untuk subscribe, like, comment, and share. Dan kamu pasti akan dapetin video-video terupdate dari saya, khususnya di channel YouTube saya. Baiklah teman-teman, baru-baru ini kita dikagetkan dengan peristiwa kepergian Laura untuk selamanya. Meskipun beberapa di antara kita sudah mengetahui apa yang dialami oleh Laura belakangan terakhir ini. Kepergian Laura Anna menyisakan duka bagi banyak orang. Selebgram Laura Anna meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 beberapa hari yang lalu setelah berjuang melawan sakitnya. Laura Anna diketahui menderita kelumpuhan usai mengalami kecelakaan bersama dengan mantan kekasihnya yaitu Gaga Muhammad. Mobil sedan BMW yang dikendarainya menabrak truk pada tanggal 8 Desember 2019 silam dan akibatnya Laura mengalami kelumpuhan karena menderita dislokasi tulang leher. Selain itu, wanita kelahiran tahun 2000 itu juga didiagnosa menderita luka baring dan cedera tulang punggung. Tak hanya itu, Laura Anna juga mengaku harus menanggung semua sakitnya itu sendirian. Ada satu hal menarik dari kalimat yang menguatkan di tengah-tengah penderitaannya yang dia alami. Dan dia selalu berkata harus kuat ya buat keluarga. Ucap Laura Anna yang selalu tebarkan aura positif pada semua orang. Dan mendiang Laura Anna itu mengajarkan kita tentang banyak hal. Salah satu hal yang paling berharga adalah pelajaran tentang toxic relationship. Dalam podcast di channel YouTube Deddy Kobuser pada tanggal 8 Desember 2021 lalu, pelajaran berharga dari Laura Anna itu berkaitan dengan hubungan asmara. Toksik ini adalah potensi besar untuk tersakiti baik fisik maupun psikis. Toxic relationship itu membawa ketidakbahagiaan dan ketidaknyamanan bagi salah satu pasangan, membuat orang kehilangan jati diri serta kendali atas dirinya sendiri. Toksik pada seseorang artinya perilaku seseorang yang eksistensinya itu berbahaya untuk ketenangan jiwa orang lain yang ada di sekitarnya. Seperti membuat resah, takut, tidak nyaman, dan lain-lain. Dan sifat orang toksik ini berpotensi besar untuk memicu pertengkaran, merusak hubungan pertemanan, meregangkan hubungan kekerabatan, serta mengganggu pencapaian hidup seseorang. Dan sementara sifat toksik ini juga bisa muncul dari lingkungan atau mungkin bahkan bawaan dari diri kita sendiri karena faktor genetik. Itu sebabnya mengenali sifat toksik ini sangat bermanfaat sebagai bekal berkepribadian di masyarakat. Bahkan bermanfaat untuk mengenali diri kita sendiri agar kita bisa menganalisa masuk toksik atau tidak dalam kehidupan kita. Nah, inilah 7 sifat orang toksik yang wajib kamu tahu. Pertama yaitu mudah merasa iri dan dengki secara berlebihan atas prestasi orang lain, khususnya orang-orang terdekat. Bisa teman atau keluarga. Bahkan sikap iri dan dengki ini sampai bisa merusak momen kebahagiaan orang lain. Ada satu kalimat berkata bahwa sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Lalu kemudian yang kedua yaitu apa? Manipulasi dan bermuka dua dengan maksud-maksud tertentu untuk kepentingan diri sendiri. Sebabnya dikatakan bahwa karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan itu sangat berbahaya sekali di dalam setiap kehidupan kita. Yang berikutnya yaitu apa? Cara komunikasi yang cenderung impulsif atau berbicara tanpa berpikir. Hal yang berpotensi besar menyinggung perasaan orang lain ini saat berkomunikasi dan itu berbahaya sekali. Ada satu kalimat berkata bahwa siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauh yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Lalu kemudian yang keempat dikatakan bahwa toksik ini yaitu berperilaku playing victim atau merasa diri menjadi korban
dan biasanya sangat mudah menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dilakukannya sendiri, serta terus-menerus mencari pembenaran. Dan ini sangat berbahaya sekali. Ya, ketika kita tahu bahwa diri kita salah, kita terus berusaha untuk mencari pembenaran supaya orang melihat diri kita itu tidak pernah ada salahnya, selalu benar dan benar terus. Dan ini juga menjadi salah satu toksik yang cukup berbahaya di dalam kehidupan kita kalau kita memelihara itu. Itu sebabnya penting untuk kita menyadari akan hal ini, bahwa kita tidak perlu mencari pembenaran, tapi biarkan kebenaran itu akan membuktikan dengan sendirinya. Itu sebabnya sekali lagi, kalau memang kita bersalah, ya kita mengaku salah. Tapi kalau kita benar, kebenaran tidak perlu dibela. Tapi kebenaran itu akan memunculkan dirinya sendiri. Yang kelima yaitu adalah egois atau mementingkan diri sendiri. Intinya pokoknya mau menang sendiri secara ekstrim. Artinya tidak ada celah sedikit pun untuk mendahulukan atau menghormati kepentingan orang lain secara proporsional. Itu sebabnya dikatakan juga bahwa jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang itu mencari keuntungan orang lain. Nah, yang keenam dikatakan bahwa ini salah satu toksiknya, yaitu narsistik atau self-image secara berlebihan. Merasa diri paling unggul dari yang lain secara tidak rasional. Itu sebabnya dikatakan bahwa siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Dan toksik yang terakhir ini juga tidak kalah penting, yaitu sering negative thinking atau pesimis, sering memikirkan hal-hal buruk yang belum tentu terjadi, sehingga susah melihat hal positif dalam segala kondisi. Berada di dekat orang dengan sifat toksik atau dalam lingkungan toksik itu akan membuat kita menderita, membuat kita akan menjadi payah dalam kehidupan ini. Bisa jadi malah membuat orang tersebut tercemar sikapnya, menjadi toksik juga. Namun jika 7 sifat di atas ini dominan ada pada kepribadian kita, hal pertama yang harus dilakukan adalah segera menumbuhkan empati kepada orang lain di sekitar kita. Dengan menumbuhkan empati ini, kita terhindar dari cap seorang yang mempengaruhi lingkungan secara negatif atau toksik. Di samping itu ada hal yang paling penting, yaitu minta kepada Tuhan untuk memproses dan membentuk diri kita sesuai yang Tuhan mau, yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita didapati menjadi manusia yang unggul dan berkepribadian serta berkarakter yang kuat di dalam Tuhan. So, kita berdoa terus agar Tuhan memberikan kehidupan yang membawa damai dan berdampak bagi sesama, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Baiklah teman-teman, kalau kalian dapat sesuatu dari video ini, jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, like, comment, and share. Dan pastikan kalian akan dapetin video-video terupdate dari saya. Sampai ketemu lagi. God bless you.